Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya, dan Allah melimpahkan iman dalam hati kalian. Amin ya robbal alamin. Kangen sekolah nggak sih? Kangen dong ya, semoga Allah segera mengizinkan kita bertatap muka kembali. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tematik KD 3.4 yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana terjadinya proklamasi, detik-detik proklamasi, siapa saja tokoh di balik proklamasi, dan akhirnya terjadilah kemerdekaan Indonesia itu. Tapi ternyata belum sampai di situ perjuangan masyarakat Indonesia. Mereka harus masih tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang insya Allah akan kita capai, semoga Allah mudahkan, yaitu dengan melihat video, anak-anak mampu mendeskripsikan upaya mempertahankan kemerdekaan dengan tepat dan benar. Semoga anak-anak dapat memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik dan Allah memudahkan kalian dalam memahaminya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat. Let's check this out. Tapi belajar tanpa doa pasti ada yang kurang ya. Dengan doa, Allah tentu akan memudahkan kita dalam memahami pembelajaran dengan baik dan ilmu kita menjadi berkah. Nah, sebelum belajar, kita wajib harus baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Wah, ini pasti seru nih. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, masih ingat kan tanggalnya berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Seharusnya sejak saat itu, karena bangsa Indonesia sudah merdeka, harusnya mereka sudah terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan mereka. Kemerdekaan Indonesia, tepatnya itu kemerdekaan kita. Kenapa ya? Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata harus masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari segala gangguan bangsa asing yang datang, seperti contohnya dari pemerintahan Belanda. Setelah kemerdekaan itu dikumandangkan, ternyata tidak selang lama pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, karena tentu bangsa Indonesia merasa terancam dengan datangnya bangsa Belanda. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda, yang mana pihak Belanda ini dibantu oleh pasukan Inggris. Insya Allah, tentunya kita harus menghargai ya perjuangan para pahlawan dahulu untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka harus bertarung nyawa. Itulah yang namanya dengan pasukan jihad dalam medan perang. Kalau mereka meninggal, berarti mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan ganjarannya pasti
langsung masuk surga dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Amin ya robbal alamin. Nah, pertempuran apa saja ya yang terjadi kala itu? Berikut ini beberapa pertempuran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada pertempuran Surabaya, kedua ada pertempuran Medan Area, yang ketiga ada pertempuran Ambarawa, dan yang keempat yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, agar kalian lebih tahu kenapa jadi sampai terjadi pertempuran tersebut di daerah tersebut, mari kita simak kisahnya di slide selanjutnya. Simak baik-baik ya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Lumayan panjang ya peperangan ini. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Nah, adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena hal ini dilatar belakangi oleh negara Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945, yang mana ultimatum tersebut berisi tentang perintah untuk masyarakat Surabaya agar menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri mereka dengan mengangkat senjata. Namun tentu saja masyarakat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka menolak ultimatum tersebut. Akhirnya terjadilah pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Masya Allah. Peristiwa tersebut akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan yang masih kita peringati hingga sekarang, yaitu pada tanggal 10 November. Nah, ini berarti pertempuran Surabaya yaitu yang melatar belakangi dari peringatan Hari Pahlawan tersebut. Akibat perjuangan para pahlawan Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, sekarang kita lanjut ke pertempuran yang kedua, yaitu peristiwa pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi pada bulan April 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara sekutu atau tentara Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk tidak terima, oleh karena itu mereka melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda Medan, para tentara Jepang dan Inggris atau sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, atau yang bahasa Indonesianya batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai dengan 15 Desember 1945. Berarti kira-kira pertempuran ini terjadi selama kurang lebih 2 bulan. Subhanallah. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan tentara keamanan rakyat, yaitu dari Indonesia, terhadap upaya pasukan sekutu untuk menduduki Ambarawa. Jadi ketika itu tentara sekutu mendarat di Semarang sambil memboncengi Nica. Sambil membonceng ini maksudnya mereka membawa teman, yaitu Nica. Nica itu adalah organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia.
salah satu tokoh pertempuran ini yang terkenal yaitu Kolonel Sudirman. Nah, beliau atau Kolonel Sudirman menerapkan taktik serangan mendadak, di mana semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh akan terkurung. Puncaknya, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Alhamdulillah, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa ini, didirikanlah yaitu Monumen Palagan Ambarawa untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Baik, yang terakhir yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Apakah penyebabnya? Penyebabnya yaitu sebelumnya pasukan Inggris telah tiba di Bandung sambil membawa serta Nica atau Nika ya. Yang seperti Ustazah jelaskan tadi, Nica adalah organisasi semi militer Belanda. Akibatnya pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu bersama dengan rakyat Indonesia lainnya. Kemudian sekutu pun membalasnya dengan menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat pada saat itu agar kota Bandung segera dikosongkan dan penduduk serta tentaranya meninggalkan kota tersebut. Ultimatum sekutu tersebut mendorong para TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Apa itu operasi Bumi Hangus? Operasi Bumi Hangus ini yaitu para pejuang Indonesia beserta dengan TRI tadi membakar seluruh wilayah Bandung bagian selatan demi mencegah tentara Belanda dan Nica menggunakan semua fasilitas yang ada di markas daerah tersebut. Nah, peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, itu tadi kisah para pahlawan kita yang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mereka rela melakukan pengorbanan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia sering sekali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena perjuangan yang masih bersifat kedaerahan, yaitu bersifat kedaerahan ini maksudnya mereka lebih berjuang demi daerahnya sendiri, bukan berjuang karena kepentingan masyarakat Indonesia. Nah, karena itu mereka mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Karena itu, sikap persatuan atau semangat persatuan itu senantiasa dijaga kokoh oleh para pejuang bangsa kita agar kemerdekaan Indonesia tetap terjaga dan tergenggam dalam rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah usai pada kesempatan kali ini dengan membahas upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari pembelajaran hari ini kita dapat memahami dan menghargai jasa para pahlawan kita yang sangat begitu berharga dalam mempertahankan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita juga harus ikut meneruskan perjuangan tersebut dalam hal apapun itu, agar tidak ada lagi masa penjajahan yang tentu tidak ada yang menginginkannya. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita ucapkan astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memudahkan anak-anak dalam memahami pembelajaran kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.